Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Saya dengan Ustadz Ismail Aso ingin sedikit memberikan respon klarifikasi terkait dengan fitnah ya. Jadi saya pikir ini fitnah ya. Kalau dalam Islam itu al fitnah tu asyaddu minal qatsli. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi fitnah ini dilakukan oleh saya punya keluarga, adik-adik saya. Ketika itu secara spontan postingan berita pernyataan tokoh agama seorang uskup. Saya baru tahu beliau adalah seorang uskup. Beliau ini mungkin memberikan pendapat, ditanya oleh wartawan, kemudian memberikan masukan terkait dengan penyerahan tanah adat masyarakat dari 5 konfederasi perang suku Walesi dan Woma, karena memang tempat yang sekarang kita serahkan kepada pemerintah untuk kegiatan pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu. Sebelum terjadi perang suku itu dulunya tanah adat milik orang-orang yang itu lapisan-lapisannya. Nah, ada lapisan-lapisan pemilik adat paling bawah itu ada. Kemudian di situ menjadi ajang tempat perang suku antara sesama keluarga dari Walesi dan Woma. Nah, sejak itu tanah ini biar menjadi produktif, kesadaran kedua suku ya dari Woma dan Walesi, tempat itu digunakan untuk tempat pelayanan publik pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Prosesnya semuanya sudah berjalan, tinggal menunggu batu peletakan. Tapi ada oknum, dan ini tanpa didukung oleh siapapun. Oknum ini kelihatannya dia sedang mencari perhatian, entah apapun tujuannya, dan bukan juga pemilik. Nah, ini sering melakukan fitnah, manuver kiri kanan, seolah-olah masyarakat Walesi belum menyerahkan gitu. Kemudian itu ditanggapi oleh banyak tokoh agama. Tidak luput dari tokoh muslim, tokoh gereja, tokoh Katolik. Mungkin dalam keadaan seperti itu ada postingan di dalam grup Jaya Wijaya atau dalam grup Wamena, itu ada yang share berita tentang statement atau ucapan dari Bapak Uskup. Nah, di atas komentar itu ada yang menyebut siapa ini botak. Nah, kata siapa ini botak, saya langsung juga terkejut karena saya tidak kenal. Jujur ya, saya tidak kenal juga dengan Bapak Uskup karena saya mungkin lama di luar ya. Jadi begitu muncul, saya hanya melanjutkan menyebut ini botak ini kayaknya bukan dari Walesi, karena suku-suku di Walesi saya kenal insya Allah. Dari kelima suku itu, karena populasinya orang Walesi itu tidak banyak, jadi saya relatif cukup mengenal, baik yang sudah berumur, berusia maupun yang masih muda-muda ini saya kenal, tahu siapa punya anak, dari suku konfederasi yang mana, itu saya tahu. Tapi ini saya lihat orang asing juga, jadi saya langsung melanjutkan tanpa saya koreksi ungkapan botak itu. Saya di situ juga menulis bahwa siapapun dalam kapasitas apapun tidak dapat melakukan mendikte intervensi urusan internal. Nah, itu saja. Jadi ini saya sebenarnya melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya. Tetapi setelah itu saya baru baca ternyata beliau adalah seorang uskup, tokoh Katolik. Karena saya menghormati, terus terang saya keluarga di saya itu banyak Katolik, dan mungkin paman saya yang zaman Belanda sekolahnya pendidikan Katolik, menyebarkan agama Katolik sampai ke berbagai pelosok, terutama di Yahukimo. Jadi saya langsung saya menganggap sebagai bagian dari orang Katolik. Makanya saya tidak pernah punya pretensi sedikit pun punya begitu dengan agama Katolik, tidak ada.
Nah, tetapi saya mungkin sebagai seorang tokoh muslim juga, itu hubungannya relatif baik antar semua, apalagi ada FKUB ya, Forum Kerukunan Antarumat Beragama, dengan para pendeta, dengan para pastor. Apalagi saya juga selama ini juga dapat hibah tanah dari seorang pendeta. Juga selama ini kita juga menyerahkan tanah buat pembangunan gereja Katolik dan masjid, musola. Artinya bagi kita orang Papua itu tidak begitu, ini keluarga itu ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Kini, ada yang Protestan, itu sudah biasa. Jadi ada yang menggiring, orang-orang yang menggiring ini saya meminta aparat kepolisian penegak hukum Polda Papua dalam hal ini Kapolres Jayawijaya bisa memanggil ya nama-nama seperti Bonilani, Jasman Jaleget, Ketua PMKRI yang melaporkan ke Polda Papua. Terus ada lagi siapa-siapa itu, mungkin saya pikir nama-nama itu ada di pihak Polres Jayawijaya maupun Polda Papua, supaya mereka ini kalau undang-undang IT itu mereka yang menyebar, kemudian melakukan memprovokasi seluruh umat Kristiani, khususnya umat Katolik di Papua. Karena itu saya pikir kalau undang-undang IT mau dilakukan pemeriksaan, pihak-pihak inilah yang mungkin paling bertanggung jawab untuk bisa, karena bagi saya saya nggak ada hubungan dengan apapun. Saya tidak pernah menghina seseorang misalnya karena dia pendeta lalu saya benci, nggak ada. Dia karena haji atau ustadz saya benci, nggak ada. Tidak mungkin. Dia pastor atau uskup atau prater atau apa, nggak mungkin lah. Jadi ini ada yang bermain, ada yang menyebar hoax atau ada yang memfitnah. Karena itu saya minta aparat penegak hukum harus betul-betul jeli. Maksud dan tujuan mereka ini ingin menggagalkan rencana